Perkenalkan, saya Iwan Joseph dan saya akan memaparkan hasil paper dari kelompok 5 dengan judul Implementasi Kebijakan Vaksinasi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kota Pekanbaru. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 ini adalah infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Dan virus corona ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Dalam beberapa bulan saja, penyebaran penyakit ini telah menyebar ke berbagai negara, baik di kawasan Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, serta Afrika. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, COVID-19 ini dikategorikan sebagai pandemi. Menyebarnya wabah COVID-19 ini ke wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Riau, tentu sangat mengkhawatirkan semua pihak. Hingga kini, pandemi virus corona belum juga berakhir. Namun, guna untuk menekan kasus yang terus bertambah, pemberian vaksin COVID-19 mulai dilakukan. Pemerintah pun menganjurkan agar semua orang mendapatkannya sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang belum setuju dengan akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksinasi COVID-19, padahal pemberian vaksin ini sangatlah penting, bukan hanya melindungi masyarakat dari COVID-19, tetapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi negara yang terkena. Vaksinasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bias melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak biasa dan tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain adalah anak-anak dan remaja yang di bawah usia 18 tahun dan orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya diabetes, hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi dengan mendapatkan vaksin COVID-19, kita tidak dapat melindungi diri sendiri, tapi juga orang di sekitar kita yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona. Tujuan paper ini dibuat adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi vaksinasi COVID-19 terhadap protokol kesehatan. Karena banyak sekali kenyataan yang kita lihat, yaitu banyak sekali orang yang tidak mentaati prokes atau protokol kesehatan pada saat vaksinasi berlangsung. Di Indonesia sudah kehilangan kesempatan emas untuk memerangi COVID-19 di awal masa pandemi. Kini, Indonesia dan beberapa negara lain di dunia bergantung sepenuhnya pada vaksin. Dan pada tanggal 13 Januari 2021 lalu, Presiden Joko Widodo mendapat suntikan pertama vaksin COVID-19. Dan ini sekaligus menjadi dimulainya program vaksinasi COVID-19 gelombang pertama. Sesuai dengan rencana nasional, ada sekitar 181,5 juta orang ditargetkan menerima vaksin dengan total kebutuhan vaksin mencapai 426,8 juta dosis. Pemerintah bahkan berambisi menyelesaikan program ini dalam jangka waktu sekitar 1 tahun saja. Meski demikian, masyarakat harus menyadari bahwa vaksin bukan menjadi jaminan utama yang bisa mengatasi pandemik dengan seketika. Kunci emas menghentikan penyebaran COVID-19 justru ada pada penerapan protokol kesehatan yang disiplin. Dan yang kita tahu ada 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Namun penerapannya masih saja belum konsisten. Begitu pula dengan penerapan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Indonesia sebagai negara yang terdampak pandemi COVID-19 merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi.
Instalasi Farmasi dan Logistik Kesehatan Dinkes Riau, Fitriani, menyerahkan vaksin Sinovac secara simbolis kepada wali kota kita, yaitu Bapak Haji Firdaus, pada acara pencanangan pemberian vaksin COVID-19 di Kota Pekanbaru, yang diselenggarakan di Puskesmas Rejosari. Sinovac Biotech menjadi salah satu dari jajaran perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam penyediaan vaksin dalam negeri. Tujuan vaksin pada dasarnya adalah sama, yaitu memicu antibodi dalam tubuh untuk mengingat dan menyerang virus. Dan juga dengan vaksin CoronaVac, yaitu ia bekerja sama dengan mengajarkan sistem kekebalan untuk membuat antibodi melawan virus corona jenis baru. Ada banyak upaya pemerintah untuk mengencarkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat Kota Pekanbaru. Salah satunya adalah pemerintah menyediakan bus keliling untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Wali Kota Pekanbaru Bapak Firdaus secara resmi meluncurkan bus vaksinasi COVID-19. Ia melepas bus vaksinasi keliling di halaman Mall Pelayanan Publik atau MPP Pekanbaru di tanggal 27 Mei yang lalu, dan bus ini mulai beroperasi pada tanggal 28 Mei 2021 yang lalu. Untuk tahap awal ada 5 unit bus untuk mendukung percepatan vaksinasi secara reguler dan di lokasi khusus. Keberadaan bus vaksinasi keliling ini untuk mengoptimalkan pemberian vaksin bagi masyarakat. Bus ini nantinya untuk tahap awal beroperasi di kelurahan yang masuk zona merah COVID-19. Kesimpulan dari paper ini adalah vaksinasi dinilai salah satu solusi dalam upaya menanggulangi pandemi COVID-19. Berbagai institusi riset di berbagai negara bertugas untuk mengembangkan varian vaksin dengan karakteristik dan efikasi masing-masing. Di Indonesia sebagai negara yang terdampak pandemi COVID-19, merespon dinamika pandemi global dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi warga negara yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, serta merestorasi kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi. Terlalu banyak upaya pemerintah untuk mengencarkan vaksinasi untuk seluruh masyarakat di Kota Pekanbaru, dari mengadakan vaksinasi massal di rumah sakit, berbagai hotel, dan gedung olahraga, sampai salah satunya pemerintah menyediakan bus keliling untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Salah satu tantangan terbesar dalam keberhasilan vaksinasi COVID-19 itu adalah penerimaan dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, upaya edukasi pada masyarakat harus terus ditingkatkan melalui berbagai saluran informasi, komunikasi interpersonal, tenaga kesehatan pada masyarakat juga harus terus ditingkatkan. Sekian persentase dari saya untuk mempresentasikan paper dari kelompok 5. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.